Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Roni Suteja tidak dapat menahan diri untuk bertanya, lalu bagaimana jika mereka memiliki pendapat lain? Bagaimana jika mereka meminta hartanya harus dibagi sama rata? Pada saat kita telah melakukannya dengan sangat keras, bukankah kita hanya akan menguntungkan mereka? Ayah Roni tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku sudah mempertimbangkan masalah ini. Setelah menyelesaikan masalah kakek tua, aku akan memberi mereka dua pilihan. Pilihan pertama adalah tetap menjadi pemilik rumah. Kemudian, seperti Linda Suteja, aku akan mengerahkan seluruh energiku untuk mengembangkan peta bisnis. Dengan cara ini, mereka bahkan tidak akan berpikir tentang dialokasikan dari grup Suteja untuk sementara waktu. Ketika mereka tidak memiliki banyak uang, mereka akan terus mempertahankan kehidupan mereka yang arogan dan penuh kasih sayang. Dengan sendirinya mereka akan gelisah dan hancur. Untuk opsi kedua, mereka dengan sukarela menyerahkan sebagian sahamnya kepadaku. Dalam kasus ini, aku setuju untuk menjual seluruh bisnis dengan uang tunai. Dan dengan cara ini juga, mereka bisa mendapatkan uang lebih cepat dan menjalani kehidupan yang mereka inginkan. Total aset grup Suteja sekarang berjumlah lebih dari 20 miliar dolar Amerika. Untuk mencari kesepakatan cepat, seluruh paket dijual seharga 20 miliar dolar Amerika. Masalahnya masih belum besar, dan persyaratan yang ku berikan sama sekali tidak tinggi. Tidak peduli berapa banyak yang dijual, kita mengambil setengah dari pendapatan dan membagi sisanya secara merata. Aku yakin mereka tidak akan menolak." Roni Suteja berpikir sejenak, dan berkata setuju, "Apa yang kamu katakan masuk akal." Bagi mereka, tidak ada perbedaan esensi antara bagian seseorang sebesar 3 miliar dolar Amerika Serikat atau bagian seseorang sebesar 5 miliar dolar Amerika Serikat. Bagaimanapun, dengan begitu banyak uang, mereka tidak akan pernah bisa menghabiskan uang itu. Ayah Roni kemudian bersenandung, dan berkata, "Berdasarkan apa yang aku ketahui tentang mereka, mereka pasti bersedia menjual sebagian saham dan mendapatkan uang lebih awal, jadi kamu tidak perlu khawatir." Roni menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, "Ayah, karena kamu percaya diri, maka aku akan menunggu kabar baikmu di Jepang. Selama kamu menangani kakek tua tak berguna di sana, aku akan segera kembali ke Indonesia. Setelah kembali, mari kita selesaikan masalah ini dan menindak lanjut secepat mungkin." Sebelum keluarga Ito Yuhiko mengetahui keadaan tersembunyi dari pembunuhan Linda Suteja, kita akan berimigrasi ke Amerika Serikat bersama keluarga. Pada saat itu, bahkan jika mereka mengetahui bahwa kita ada di belakangnya, mereka tidak akan menemukan kita-kita. Ayah Roni juga tersenyum dan berkata, "Ya, kasus besar seperti itu biasanya tidak jelas dalam beberapa bulan, dan Kids tidak membutuhkan banyak waktu. Selama 1 minggu paling lama sudah cukup." Setelah itu, ayah Roni berkata, "Roni, satu-satunya musuh sekarang bukanlah keluarga Ito Yuhiko, tapi Tama. Orang ini misterius dan licik. Kamu tidak harus membiarkan dia melihat petunjuk apapun. Kalau tidak, jika kamu sendirian di Jepang, jika dia ingin menyerang kamu, ayah sangat jauh, itu di luar jangkauan." Roni Suteja buru-buru berkata, "Jangan khawatir, ayah, aku sudah sangat berhati-hati." Di depan Tama,
Aku sudah melakukan yang terbaik untuk membuat diriku terlihat lebih alami. Apalagi di sekitar kamarku, aku tinggal dengan orang-orangku sendiri. Mereka juga telah memeriksa untuk tidak menguping. Aku pasti tidak akan membiarkan Tama Tahu melihat petunjuk apapun. Ayah Roni terkekeh. Itu bagus. Itu bagus. Kamu bisa menunggu kabar baik dariku di hotel? Mengetahui bahwa ayahnya sudah memiliki solusi lengkap, Roni Suteja langsung lega. Apa yang dia dan ayahnya inginkan bukanlah yang disebut pemimpin dan pemegang tahta keluarga Suteja, tetapi sebagian besar aset keluarga Suteja. Setelah Linda Suteja disingkirkan, secara alami situasi terbaik untuk bisa mengelola seluruh keluarga Suteja dengan mantap, tetapi jika tujuan ini tidak tercapai, mundur selangkah dan bisa mendapatkan sebagian besar aset sudah memuaskan ayah dan anak itu. Oleh karena itu, ayah Roni tidak takut pembunuhan Linda Suteja akan terungkap, ia hanya takut terungkap terlalu dini. Dia perlu memanfaatkan perbedaan waktu, itu cukup baginya untuk menyingkirkan Tuan Libertus, dan bisa untuk mencairkan semua aset keluarga Suteja, dan kemudian sesegera mungkin melarikan diri ke Amerika Serikat. Pertanyaan terbesar sekarang adalah berapa lama perbedaan waktu yang dibutuhkan? Lagi pula, Tama dan keluarga Ito Yuhiko sedang menyelidiki masalah ini. Ayah Roni juga khawatir tentang eksposur, jadi dia berencana untuk melakukan sesuatu terhadap kakek tua bangka sebelum semua terungkap. Cepat selesaikan masalah Tuan Libertus, sehingga Roni Suteja bisa kembali ke negara itu secepat mungkin. Jika tidak, Roni Suteja akan tinggal di Jepang, yang seperti meninggalkan Proton untuk ayahnya. Di zaman kuno, dua negara yang saling bermusuhan atau terancam satu sama lain sering mengirim Proton satu sama lain. Yang disebut Proton berarti bahwa pemerintah suatu negara mengirim salah satu orang penting sebagai sandera di negara yang bermusuhan untuk mencari perdamaian. Jika selama kejadian itu kedua belah pihak melakukan kekerasan, pihak lain dapat membunuh orang itu kapan saja. Ayah Roni takut meninggalkan Roni Suteja di Tokyo terlalu lama. Jika tidak, jika Tama menemukan sesuatu dan mengambil putranya sebagai sandera atau membunuhnya untuk membalaskan dendam Linda, maka dia akan mati. Namun, baik ayah Roni maupun Roni Suteja sendiri tidak tahu bahwa percakapan di antara mereka berdua sebenarnya dipantau oleh ninja keluarga Ito Yuhiko. Setelah keduanya selesai berbicara, semua rekaman percakapan mereka dikirim ke ponsel Nanako. Nanako segera menyerahkan rekaman itu kepada Tama Renza, dan kemudian Tama Renza langsung mengernyit setelah mendengarkannya. Nanako menghela nafas, "Tama, kamu benar-benar sangat ahli dalam segala hal. Roni Suteja ini ternyata benar-benar dia pelakunya." Tama Renza tersenyum tipis dan berkata dengan serius, "Sebenarnya, ini bukan hal yang baik. Ingatlah satu hal, dan jadikan ini sebuah rumus di hidupmu. Jika kamu tidak dapat menemukan pelakunya dalam kasus tertentu, pelakunya seringkali adalah penerima manfaat dari kasus tersebut." Setelah berbicara, Tama Renza berkata lagi, "Roni Suteja ini adalah putra tertua dari keluarga Suteja. Masuk akal untuk mengatakan bahwa ayahnya lah yang harus mewarisi posisi pemimpin keluarga Suteja. Setelah ayahnya pensiun, dia akan menyerahkan posisi pemimpin kepadanya. Tapi kakek Roni Suteja malah menyerahkan posisi penerus tahta kepada Linda Suteja, yang secara tak berdampak membawa kerugian besar bagi ayah Roni dan Roni Suteja. Jadi, jika Linda Suteja berhasil meninggal, ayah dan anak ini adalah penerima manfaat terbesar. Sebagai penerima manfaat terbesar, kecurigaan terhadap mereka tentu saja menjadi sangat besar." Nanako berpikir sejenak, dan mengangguk setuju. "Apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Terkadang, keuntungan adalah motivasi terbesar untuk melakukan kejahatan." Tama Renza berkata dengan ekspresi muram di wajahnya, "Roni Suteja dan ayahnya melakukan segala cara untuk semua uang dan properti kecil itu. Aku tidak menyangka bahwa mereka tidak hanya membunuh Linda, tetapi juga ayah dan kakek bagi mereka sendiri.
Benar-benar hatinya sudah dipenuhi dengan keserakahan. Nanako buru-buru bertanya, "Tama, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Apakah kamu ingin aku mendapatkan Roni Suteja untuk ditangkap dan memaksa ayahnya untuk menyerah?" Tama mencibir, "Ini akan baik-baik saja, tetapi juga memiliki risiko tertentu." Nanako bertanya, "Tama, apa risikonya?" Tama Renza lalu menjelaskan dengan sungguh-sungguh, "Jika ayah Roni bersedia menyerahkan Roni Suteja, bahkan jika aku membunuh Roni Suteja, itu tidak akan menghentikan ayah Roni." Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.